dulu. Intinya itu dari penyebabnya itu ada di sini. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena which increases heat trapping, heat ini trap terperangkap yang disebut dengan greenhouse gas level in earth atmosphere. Jadi penggunaan yang terus menerus, aktivitas yang manusia yang terus menerus, maksudnya penggunaan fosil full burning tadi ini, bahan bakar fosil ini yang bertambah itu meningkatkan heat trap. Jadi sehingga itu terjadi, greenhouse itu apa namanya terbentuk. Kalian paham kan greenhouse? Ada gambarnya kan? Ada gambarnya kayak ini greenhouse. Nah ini seperti ini. Ini kan sulbarning yang membuat jadi ini panas yang masuk ke dalam bumi ini atau tidak dapat keluar, artinya dipantulkan kembali. Nah, itu yang seperti ini. Seperti itu kan. Jelas ya? Ada pertanyaan di sini? Jadi deforestation itu kalian paham kan? Deforestation itu adalah pengalihan lahan hutan. Deforestation dari kata forest. Jadi bisa jadi apakah untuk pemukiman? Jadi orang biasa kan orang untuk membersihkan land clearing itu kan, hutan itu kan untuk pengalihan itu deforestation itu digunakan dengan cara dibakar karena selain paling sederhana, paling mudah, paling murah ya dibakar, tapi efeknya ya ini apa namanya ya efeknya seperti itu, istilahnya sangat besar, bisa jadi asap ke negara-negara tetangga, bisa jadi ini juga termasuk rumah kaca, greenhouse, kemudian penggunaan CFC, kemudian oil and petrol engines, dan fossil fuel. Bagaimana sampai sini? Ada pertanyaan? Halo? Halo, tes. Lanjut, Pak. Ada kan? Lanjut. Saya kira Anda kedengaran suaraku. Oke, itu definisinya. Jadi dari United Nations, definition itu climate change refers long shift in temperature and weather patterns. Jadi climate change itu mengacu pada a long term shift in temperature and weather patterns. Jadi perubahan jangka panjang dari temperatur dan cuaca yang sebelumnya istilahnya tidak normal begitu kan, yang biasanya seperti ini kemudian berubah ya jadi panas begitu. Umumnya this shift may be natural. Kalau yang ingin bertanya katakan ya. Kemudian this shift may be natural but since active human activity have been the main driver of climate change. Jadi pada tahun ini, ya ini di sini pada tahun-tahun, kalau kalian pernah dengar tentang revolusi industri atau renaissance itu terjadinya di sekitar tahun-tahun seperti ini. Jadi pada saat ini industri terlalu begitu banyak. Mari do to burning fosilnya, yang paling utama adalah the burning of fossil fuels like coal, oil, gas, which produce heat trapping gas. Jadi
menyebabkan heat trapping gas. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan ya? Saya Pak. Hah, enggak ada. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Iya Pak. Ya. Definisinya sudah. Setelah definisi apa? Apa kemarin? Penyebab dan ini kan sudah kita bahas kemarin. Jadi saya ingin review dari kalian seperti diskusi, presentasi. Tapi karena kayaknya tidak ada, jadi ya saya yang review lagi. Jadi global warming is an aspect of climate change, referring to the long-term rise of the planet temperature. Jadi rise temperature, artinya peningkatan temperatur. It caused by increased concentration of greenhouse gas in the atmosphere. Jadi ini disebabkan dari konsentrasi dari greenhouse gas di atmosfer yang meningkat, yang menyebabkan terjadi tadi yang terperangkapnya heat itu panas, mainly from human activity such as burning fossil fuels and farming. Jadi farming termasuk di sini, tapi kita harus lihat dulu farmingnya ini seperti apa ya, karena kan kemarin itu kan ada yang studi kasus itu kita lihat bahwa apa itu amonia ke Na nitrat ada itu senyawa yang menyumbang itu untuk greenhouse itu diproduksi dari tanah atau ada juga di dalam laut dalam gitu. Kan ada di video yang kemarin kan pertemuan yang lalu itu. Tapi tidak sebesar dari ini burning fossil fuels. Yang paling besar itu persennya itu ini. Nah yang tapi walaupun kalau ini juga berpengaruh farming karena ya sedikit demi sedikit terus dikali banyak ya di mana-mana terjadi seperti itu, jadi ya, cukup berpengaruh juga. Jadi ini beberapa efeknya dari global warming: increase health, drought and insect outbreaks. Jadi water supply juga berkurang, reduce agriculture, jadi sehingga lahan untuk pertanian, agriculture juga. Health impact in city due to heat, ya terutama pada kota-kota besar itu bertambah panas, and flood, ya floodnya banjir kan, and erosion is coastal area are additional concern. Coba kita lihat dari Australia bagaimana. WWF. Australia is on a mission to restore and protect our environment. Join us, we regenerate Australia and we plant a tree on your behalf. Siapa yang bisa baca ini? Tes, siapa yang bisa baca ini? Atau ada yang bisa paham maknanya, yang bisa simpulkan? Our time is determined by patterns of temperature, wind, jadi termasuk angin, atmosphere pressure, humidity kelembapan, and rain over a long period of time. There are different climates around the world, such as tropical, dry, and moderate. As a large country, Australia has a variety of climate.
The climate of an area determine its season and when they come and grow. This in turn affect the type of land that grow and which animals survive. Jadi maksudnya penjagaan dari manajemen agar lingkungan itu climate change-nya itu tidak terlalu berubah begitu, tidak berdampak environment-nya, jadi itu akan plants that grow, artinya ini farming, pertanian atau perkebunan atau perkebunan. Jadi kemudian animal survive, jadi tumbuhan itu akan mudah untuk berkembang, kemudian animal survive, dan hewan-hewan juga akan lebih mudah untuk bertahan hidup. The species and place we love depend on the ecosystem and even small change to the and stop the delicate balance of nature. As human, every aspect of our life is relying. As human, every aspect of our life is relying on the natural environment. Jadi sebagai manusia ini, setiap aspek dari kehidupan kita itu relying. This includes the food we eat, the air we breathe, the water we drink, the clothes we wear, and the products that are made and sold to create jobs and drive the economy. Jadi ini termasuk dari makanan yang kita makan, udara yang kita hirup, air yang kita minum, pakaian yang kita pakai, and the products that are made and sold to create jobs and drive the economy. Jadi segala macam produk yang dapat dijual dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk apa istilahnya, drive the economy, istilahnya untuk menjalankan perekonomian seperti itu. Agar perekonomian itu berjalan, healthy and stable is our most precious resource. Jadi bagaimana Australia itu dia menjaga climate change-nya itu dari situ, karena banyak faktor. Jadi dia berdasarkan dari ini. As human, every aspect of our life is reliant on the natural environment. Jadi kita tidak lepas dari environment, dari lingkungan, sehingga penjagaan lingkungan itu sangat penting. Jadi global warming caused by greenhouse gas pollution is causing immediate and direct change to the climate. The earth temperature had already warmed by 1 degree Celsius compared to pre-industrial level. This temperature rise may appear small, but small rise in the temperature can change for the world climate. This is because the amount of extra energy needed to increase the world temperature even by a little is fast. This extra energy is like force feeding the global climate. Jadi water the rising sea levels, kemudian more frequent and intense extreme weather event, ocean warming and acidification. The ocean have absorbed most of extra heat and carbon dioxide so far more than the air, making the sea both warmer and more acidic. Jadi karena lautan mengabsorpsi, kalian paham kan absorpsi, tidak usah jelaskan lagi, menyerap ya, menyerap most of extra heat and carbon dioxide, di panas dan karbon dioksida CO2 itu dari udara dibandingkan dengan udara, jadi lebih banyak dia menyerap ini lautan daripada making the sea more warmer. Making sea both warmer, more acidic, jadi lebih hangat, lebih panas, kemudian lebih acid, lebih asam. Warming water are reaching coral reefs in dry fields. Jadi ini berpengaruh pada koral juga yang di lautan, di dalam dasar laut itu. And rising ocean acidic treatment shellfish, including the tiny crustaceans without fish, marine food chains. Ya. Ini kemudian bahan makanan pun di dalam rantai makanan di dalam lautan pun akan kolaps. Jadi
bagaimana global warming itu berefek di Australia, kehidupan Australia. Jadi ada ekosistem, spesies, host environment, water, coastal erosion, health, damage to home, coral bleaching, ini coral kan, terumbu karang. Ecological food chain. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Bagaimana? Halo, sampai sini? Oh iya Pak. Ada pertanyaan bagaimana? Supaya ini kita kan mau review ini deh. Jadi saya usahakan ada pertanyaan, ada sanggahan, ada timbal balik lah, ada diskusi. Para kadang-kadang untuk review. Saya Pak. Ya, gimana? Kan arti dari artikel tadi ini Pak banyak yang tidak dimengerti karena juga bahasa Inggris. Jadi saya mau tanya yang mungkin tidak ada tadi dibahas dalam materi Pak. Apa itu? Saya kaitan dengan Pak, tanaman sawit. Kenapa tanaman sawit? Kan tanaman sawit yang saya dengar di sekitar sini itu Pak, orang-orang bilang tanaman sawit itu kan hidupnya maksimal itu 25 tahun dan setelah ditanami itu sekitar 2 kali tanam itu Pak, itu tanaman lain tidak bisa tumbuh lagi di situ. Jadi kalau tidak bisa tumbuh tanaman di situ ya pasti akan tandus dan kering. Apakah jadi sawit itu juga salah satu penyebab global warming itu Pak? Bisa dikatakan seperti itu Pak? Terima kasih. Oh, jadi pertanyaanmu ini apakah perkebunan Apakah pohon sawit sawit dapat iya, menyebabkan global warming? Iya Pak. Nah, begitu itu kan tergantung dari efeknya global warming kan tadi itu dari greenhouse, dari penggunaan fosil. Ada beberapa senyawa itu. Kalau yang saya ingat itu ada 3 senyawa itu, yang CFC, CO2, berapa senyawa itu ya? Ada di video yang sebelumnya, yang pertemuan lalu itu. Kita lihat di website juga kan kita dapat itu. Jadi salah satunya itu yang paling besar itu kan dari memang penggunaan fosil, bahan bakar fosil itu. Tapi ada juga itu disebabkan karena senyawa yang ada di dalam tumbuhan, di tanah, kayak amonia, nitrat, apa itu. Coba kalian lihat itu. Nah, kalau dari segi itu bisa berpengaruh, tapi dia tidak terlalu berdampak besar jika dibandingkan dengan penggunaan fosil, bahan bakar fosil atau asap-asap di industri-industri itu. Nah, kemudian kita bahas sedikit tentang bahwa kalau kita apalagi namanya sawit itu sudah tidak bisa ditumbuhi lagi tanaman di sekitarnya situ. Nah, itu kan biasa ada sistemnya itu reklamasi. Kalau saya tidak tahu di dalam perkebunan sawit bagaimana media caranya, tapi kalau di tambang itu ada dibilang reklamasi, atau reklamasi itu istilahnya pemulihan kembali lahan seperti itu, sedia kala, seperti sebelum ada aktivitas di situ. Artinya kalau sawit tadi perumahan saja, jadi sebelum perkebunan sawit itu dibuat di situ, diusahakan agar lingkungan itu seperti itu. Paling tidak itu tujuannya, namanya reklamasi. Tapi kalau tidak bisa memang seperti itu, seperti sedia kala kembali awal, paling tidak itu ada bisa kehidupan di situ, istilahnya bisa ditumbuhi jenis lain selain maka perkebunan lain, atau ya pokoknya bisa bermanfaat lain setelah perkebunan sawit itu tidak ada lagi. Nah, kalau metodenya itu, caranya itu kan teknisnya nih. Jadi dibutuhkan beberapa ahli yang bekerja di situ. Berarti kalau perkebunan itu kan ini tentang tanah, berarti tentang
tentang orang yang ahli, ada juga tentang botani, orang yang ahli dengan tanaman tertentu. Jadi dia bisa tahu tanaman apa yang dapat hidup di jenis tanah seperti ini, ataupun itu salah satu caranya. Jadi ataupun ada juga yang membuat tanahnya, karena kan kalau kita ketahui itu kan tanah itu kan berlapis-lapis, yang dimana paling atas itu kan yang paling kaya dengan unsur haranya kan. Jadi apakah itu akan digemburkan atau diberikan atau memberikan sebuah, memperkaya unsur haranya lagi dengan cara ya banyak kan, dengan cara pupuk kompos atau dengan cara campuran mineral tertentu atau menggemburkan. Jadi banyak cara seperti itu. Kita tidak bilang bahwa kalau sudah ditumbuhi di situ, ya memang kalau kita tidak lakukan tindakan kan, makanya itu yang disebut dengan reklamasi, supaya tujuannya itu lahan yang sebelumnya digunakan itu dapat seperti itu kembali, dapat bermanfaat seperti itu. Bagaimana? Jelas? Bagaimana, Dek? Iya Pak, saya tangkap jawabannya Pak. Begitu fungsinya. Jadi untuk teknisnya itu tujuannya itu reklamasi. Jadi nah untuk pelaksanaannya itu berbeda-beda, bermacam-macam metode. Yang jelas tujuannya seperti itu. Nah, pelaksanaannya itu teknisnya itu metode-metode itu, nah itu menyangkut dengan beberapa ahli, termasuk ahli tanaman kan, botani. Jadi dia bisa tahu tumbuhan apa saja yang dapat hidup di daerah tersebut, karena macam-macam itu kan, survivornya itu tanaman juga kan macam-macam. Dia bisa hidup di tanah seperti ini, dia membutuhkan air seperti ini kan, beda-beda. Yang membutuhkan kelembapan udara seperti ini kan, beda-beda tanamannya. Nah, kemudian secara teknisnya tergantung metodenya mau digunakan seperti apa. Atau dengan penggemburan tadi kan berarti dia menggunakan ahli tanah. Bekerja sama di situ sama botani, terus ya bisa banyaklah, terpokoknya tergantung dari metodenya, bagaimana, apa tujuannya, bagaimana metodenya yang ingin dipakai, siapa yang terbaik. Nah, kemudian melibatkan berbagai tenaga ahli di situ. Seperti itu saya rasa. Ada lagi pertanyaan? Jadi ini berapa yang terjadi di Australia kan, yang sudah diselidiki. Gas like karbon dioksida, metan, ini metan, nitroksid. Nah ini N2O. Ini kan di tumbuhan kan, di dasar tanah, dan ada juga di dasar lautan. Itu apakah ini nitrogen? Element that occur naturally in the earth atmosphere. Jadi ini terjadinya secara natural. The industrial revolution. Nah, ini kan sejak industrial revolution, resolusi industri, as human activity has caused more and more greenhouse gas to be released into the atmosphere as pollution. Jadi human activity, aktivitas manusia itu menyebabkan peningkatan greenhouse yang di atmosfer sebagai polusi. Nah ini kan bagian besar itu CO2 dari fosil burning tadi. Kemudian ya cukupin saja. Ada lagi pertanyaan? Sudah jam berapa? Jam 11. Ada pertanyaan? Saya minta kalian baca-baca untuk studi kasusnya ya. Kita coba.
Jadi ini kita coba lihat sini case-nya. Itu pada tahun 2015, 11 November, 7 case study in carbon and kinase. They visualize and design. Nah, ini metan. Dari mana? Metan itu dari itu melepaskan metan ke udara. Jadi metan is the decade of carbon content in greenhouse. Jadi harusnya yang paling sedikit ini kan anak-anak. Jadi yang paling kecil gitu. Menyebabkan greenhouse. Walaupun dia paling sedikit tapi ya dapat menyumbang juga kan. There's a lot of damage in our life. Jadi ya dapat kerusakan. There is much less in the kemudian tropical forest are carbon storage highway. Jadi kalau hutan tropikal ini, ikan tropikal yang berfungsi untuk menyerap CO2 kan, ikan kita bernapas menggunakan O2, kemudian melepas CO2. Karena tumbuhan itu kan sebaliknya, dia menyerap CO2 dan melepaskan O2 atau sintesis pada siang hari. Nah, jika ini berkurang, berarti keberadaan CO2 itu akan bertambah karena yang menyerapnya itu tidak ada. Seperti itu. Jelas ya? Jelas? Bagaimana? Bisa dipahami? Iya Pak. Sedikit-sedikit. Ya. Iya Pak. Nah, ini wildfire, apalagi kebakaran hutan itu kan asapnya. Ini biasa terjadi, kalau kesengajaan itu kan biasa disebut dengan land clearing atau deforestation. Tadi saya ulangi, kalau pengalihan fungsi. Susah sekali kalimatnya, pengalihan fungsi. Jadi sebelumnya jadi hutan, apakah jadi kayak tadi itu perkebunan sawit atau pertambangan, aktivitas pertambangan, atau bisa ada juga jadi perumahan, itu macam-macam. Ini unprotected dan protected. Nah, kemudian arsenic carbon absorption. Jadi microscopic aquatic plants called phytoplankton are another way that ocean ecosystem absorb. Jadi aquatic plants, jadi aquatic plants maksudnya kan tumbuhan akuatik, berarti tumbuhan akuatik, tumbuhan yang hidup di laut, yang disebut ini phytoplankton are another way that ocean ecosystem absorb carbon dioxide. Jadi merupakan apalagi yang menyerap karbon dioksida emisi. Jadi phytoplankton ini berguna juga. Consuming carbon dioxide, nah dia mengkonsumsi karbon dioksida as they grow. Jadi sama dengan tumbuhan di luar kan, they are the base of the ocean food chain. Jadi awalnya di sini, kalau pada di mana dasar laut itu
dia sebagai awal dari rantai makanan. Eaten by tiny animals, called zooplankton, that are then consumed by large species. Jadi umumnya yang paling pertama itu dia dimakan dari herbivoranya itu adalah ini zooplankton. When phytoplankton and zooplankton die, they may sink to the ocean floor, taking the carbon stored in their bodies with them. Dan zooplankton ini mati, dia sink apa lagi ke bawah itu, apalagi istilahnya itu masuk ke dalam tanah begitu. Saya lupa lagi ya. Kalian boleh lihat ini anunya sink. Saya lupa lagi bahasa Indonesianya. Kayak lagi namanya. Siapa yang ingat yang bisa sing? Tenggelam. Mana ininya? Tapi jangan terlalu memaknai tenggelam di sini. Ya istilahnya dia ini kan ceritanya di laut. Dia tumbuh di dasar laut. Jadi kalau dia mati, dia istilahnya tertimbun karbon stored in their bodies. Jadi bersamaan dengan karbon di situ. Jadi kalau itu dia mati, kemudian dia terlepas atau similar 7 case study in carbon, yang pertama di Arctic, kedua metan, ketiga adalah tropical forest. Bagaimana ini maksudnya? Sebentar ya, kita lihat. Dan ocean carbon absorption, phytoplankton. With data from Landsat satellite, scientists can start practice worldwide. Here I visualization of satellite data from 1966 to 2010. So where the tree were cut. Jadi ini forestation 1986 sampai 2010. Pohon-pohon itu ditebang tiap tahun. Nah, jadi ini kan kalian lihat itu warna kuning itu menggambarkan bahwa pohon-pohon daerah-daerah tersebut itu sedikit kuning itu kan tambah besar warnanya kan, tambah banyak warnanya. And where the land was undistributed, ya itu warna dark green tadi itu sebelum adanya kegiatan tersebut. Jadi ini perbandingan dari radar satelit dari NASA Coordinated Space Flight Center di Oklahoma. Gimana sampai sini deh? Jelas? Cukup jelas? Cukup. Ada pertanyaan sebelum saya sudahi ini? Ada pembahasan, diskusi? Cukup ya? Gimana? Cukup? Enggak ada, Pak. Cukup ya. Ada pertanyaan? Saya lupa absensinya dia. Saya buka absensinya. Ya, baik, Pak. Sudah absen? Belum terbuka, Pak. Iya Pak, belum buka absennya Pak. Kalian tak bilang, saya lupa juga. Antum?